Halo, 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 halo. Filternya kanan ini. Halo guys, welcome. Woi, woi guys. Halo, halo, halo. Fans Jerman. Indonesia, bro. Info IPO mana nih? Kalau suruh milih saya Jelly. Halo, welcome guys. Welcome to my live guys. Thank you yang sudah follow guys, yang belum follow guys. Gimana hari ini merah gimana nih? Hari ini SG merah beli sama apa? Kita beli 2 saham hari ini ya. Semuanya hijau ya. Hijau tipis-tipis tapi ya gak apa-apa lah. Kita cek ya. Aman lah besok hijau ini. Halo guys, welcome guys. Sumpah filternya jahat banget ini tapi gak apa-apa lah. Kering-kering diajar 5 IPO. Kering-kering diajar 5 IPO. Gila ya kalau musim IPO. Sekali IPO langsung 5 ya. Ugal-ugalan ini. Langsung saja kesimpulan IPO ajar semua atau gimana. Gini guys. Kalau dari segi penggunaan dananya nih ya. Dari kelimanya ini ya. Saya prefernya ke Jelly. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham. Kalau lebih confirm lagi, kalau lebih aman lagi, confirm nanti cari yang oversubs. Ya, sabar dulu ya, nunggu penawaran umum. Kalau ada IPO oversubs, nah boleh ikut tuh. Ya, kalau IPO oversubs boleh tuh. Jelly udah nggak bisa ikut. Berarti semua oversubs, berarti semua. Ya udah ya. Sepertinya bakal ada yang zong. Sepertinya iya ya, sepertinya. Masa IPO Jelly sudah nggak bisa ikut? Emang iya? Masih bisa lah. Sekarang kan masih penawaran awal, masih lah. Jelly. Sekarang masih penawaran awal ya, Bu. Belum penawaran umum ya. Jadi semuanya masih bisa ikut. Nanti ketika penawaran umum guys. Juli penawaran umum betul. Piye iki pengumuman apa guys? MSCI ya. Besok coba. Perikiran yang zong apa? Belum kelihatan guys ya. Karena IPO-nya itu yang 4 buat ngelunasi utang guys. Gimana ini? Katanya orang BI men-Q Danantara boleh beli saham BI. Kalau Danantara emang boleh guys. Karena Danantara kan fund. Kalau men-Q sama orang BI ya oke lah ya kalau boleh. Boleh lah ya. Listing langsung ARB bisa-bisa guys. Kalau nggak oversubs ya potensi berat untuk naik guys. Saham kan supply and demand guys. Kalau banyak permintaannya ya sahamnya akan naik guys. Kalau yang minta itu dikit ya kurang. Bahaya kalau tujuannya bayar utang. Nah itu Melo Groupmu bayar berapa? Klik link di bio. Murah guys. Anaknya Pak Pur buka kelas laris banget guys. Doi, tapi yang diupdate saham-saham ini ya liquidity rendah guys. Gimana dong? CCX oh enak guys ya.
Sahamnya enak disebut guys ya, CECE free float 15%. Kurang ya. 15% ya masuk ini ya, masuk apa namanya? Masuk peraturan lah 15%, masih aman. Harusnya 15% kering ya harusnya ya. Apakah DSSA menarik hatimu kembali? Yang tahu-tahu aja guys. DSSA gimana Mercy, harga bajai kah? DSSA itu ada satu kelemahan guys ya, ada gap di bawah ya guys. Coba aja nggak ada gap guys ya. Kemudian ada yang kok banyak yang nebar fear IHSG mau ke 4.700 guys. Waduh, gimana ini bos? Kita sudah kangen bull market bos. Supa pengendalinya kemarin beli guys. Ya tapi saham grup MTech belum ini ya, belum aktif-aktif ya. Biar turun, tebarkan fear. Jangan dong. Ini sudah dalam ini ya. Sudah dalam ini guys. 4.700 mau frontier kah? Udah gak kuat diajak prosotan. Mental bisa-bisa kena ini ya. Mental sudah di ujung tanduk ini. Mau ke 4.700 ya ini. Brand ya, nanti saya cek ya. Jelasin dikit tentang buyback untuk pemula. Buyback itu gini guys. Saham, semisal ada saham nih ya. Saham 100% semisal yang di market itu 50% di market semisal. Ya 50% di market. Nah yang 50% di market ini sama perusahaannya itu dibeli. Nah itu buyback namanya ya. Jadi barangnya di market itu berkurang gitu. Jadi buyback itu aksi korporasi yang bagus. Frontier market is real, enggak lah. Janganlah ya. Prof Gema katanya Juli pasti berhenti turun. Amin ya. Amin guys. Amin aja saya. Pokoknya saya yang analis yang positif saya dukung guys. Telkom kira-kira besok turun lagi atau naik? TLKM mah buat jangka panjang ya, meskipun naik meskipun turun, gameplaynya itu jangka panjang ya, jangka panjang guys. TPA masih aman di hold, harusnya aman ya TPA ya kalau sudah profit ya. Secara trendline monthly IHSG juga mentok di 3.400 guys. 3.400 maksudnya guys, gak paham saya guys. 5.400, oh iya 5.400 guys. IPO ambil apa? Kalau ini kan belum penawaran umum ya. Dari 5 itu disclaimer on ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham. Itu Jelly guys, Inaco itu ya, disclaimer on. IHSG besok, bismillah, IHSG besok hijau guys. Bismillah dulu lah ya. Screening nah saya kalau screening sendiri guys. Hari ini kita borong 2 saham guys. Borong 2 saham, dua-duanya floating profit guys. Ya. Dua-duanya floating profit. Kalau besok IHSG hijau nih, insya Allah bisa panen guys. Insya Allah ya. Guys, jangan turunin presiden guys ya. Enggak merubah situasi guys, yakin saya guys. Ini guys, ini merubah situasi itu guys, ketika bursa efek itu transparan guys. Itu doang guys. Kalau bursa efek itu transparan, MSCI tidak nge-freeze saham-saham Indo. Tahu sendiri kan,
Kalau saham Konglo itu ngejar MSCI naiknya gila-gilaan guys. Itu ya. MSCI tanggal 24 dini hari ya besok. Oh tanggal ini ya. Masih 2 hari lagi. Kalau bursa efek itu transparan. Karena kan yang dinilai kemarin transparansi kan. Transparansi sama keterbukaan informasinya menggunakan bahasa apa itu guys kemarin. Bahasa Inggris atau bahasa Indo. Nah itu ya membuat MSCI masih nge-freeze lah. Coba nggak di-freeze guys. Sampai PP udah ugal-ugalan ini. Karena Konglo ini targetnya ya masuk MSCI. Dulu banyaknya nebar ini ya. Bukan nebar vir lagi ya, pom-pom ya kayaknya dulu ya. Dewa 1500 dulu guys. Dewa masuk Dewa kalau mau masuk MSCI 1500 Februari masuk MSCI dulu. Siapa yang bilang gitu guys? Bumi masuk MSCI 800 Februari masuk MSCI. Siapa tuh guys yang bilang guys? Langsung MSCI nge-freeze. Keok guys ya. Sampai ada yang ini ya. Sampai ada yang apa namanya? Sampai ada yang apa gade-gade gitu guys. Aduh ya, gak paham lagi guys. Situasi yang tidak baik-baik saja ini. Kenapa saham Indo kayak gini? Karena saham Indo itu market cap-nya nggak segede saham Amerika guys. Ya namanya emerging market ya. Tingkatannya masih emerging market guys. Lah kalau tingkatannya kayak Amerika semisal saham Tesla semisal guys. Kalian pom-pom Tesla semisal. Nggak gerak sahamnya. Oke guys, welcome to my live guys ya. Selamat datang di live saya selama 1 jam ya. Selama 1 jam kita akan lihat-lihat saham. Bukan 1 jam lah, sampai jam 8. Guys, ada suara-suara orang ini ya. Gak apa-apa ya, karena di tetangga ada ini guys. Ada apa namanya guys? Ngaji ya. Jadi suaranya masuk, gak apa-apa lah ya. Oke. Sampai jam 8 ya. Sebenarnya saya pengen live lebih lama ya. Tapi apalah daya guys. Energi ini sudah capek. Jadi kita sampai jam 8 aja. Kita akan lihat saham. Yang belum follow TikTok saya, follow dulu ya. Yang belum follow IG saya, follow dulu. Ambil kuenya, siap. Nanti dapat diteri. Apa ya? Diteri bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Yang belum follow IG saya, follow guys ya. IG saya kayaknya konten ini harus konten di TikTok saya upload di IG juga kayaknya ntar lagi guys. Biar naik ya follower IG saya. Yang pengen join komunitas klik link di bio. Oke, kita ini ya update grup dulu guys. Hari ini IHSG merah. Waduh, merah lagi guys. Kapan reboundnya ini? Ya. Kapan ini reboundnya ini? IHSG ini merah lagi. Merahnya dalam pula 0,9%. Hari ini kita masuk 2 saham ya. Hari ini kita masuk 2 saham. Ya saya tidak bisa sepil ya. Jangan disepil guys ya. Anggota komunitas jangan disepil guys. Kita masuk 2 saham. Yang satunya sudah running profit. Sempat running profit 4% ya. Tapi ya IHSG kuat banget tekanannya ini. Tadi floating profit 2%. Satunya floating profit tipis 1% kayaknya. Kemudian saya cek transaksinya juga masih aman ya. Saya share tadi reasonnya, kalian cek. Smart money-nya juga masih beli hari ini ya. Nah itu ya. Oke guys. Kemudian kita sudah ada series nyicil saham tuh ya, sesuai request kemarin malam ya.
Ini yang belum follow TikTok saya follow dulu lah ya. Sudah ada series tuh. Series nyicil saham ya. Disclaimer on ya, ini karena pertama guys, anggota grup kan nggak dikit ya. Menurut saya nggak dikit guys. Yang kedua followers TikTok juga banyak. Takutnya guys ya, takutnya ikut-ikutan banyak retailnya berat naik guys nanti guys. Karena saham ini liquidity-nya tidak terlalu gede ya. Liquidity-nya nggak terlalu gede guys saham ini. Market cap-nya juga nggak terlalu gede. Market cap-nya itu ya, sahamnya SSIA itu ya, sudah saya buatkan konten, saya sudah share reasonnya di grup ya. Saham ini market cap-nya nggak gede ya, mirip-mirip SCMA dulu lah ya. Market cap-nya 7T ya saham ini. Goto liquidity gede guys. Goto itu aduh, gak lah. Goto biarkan ada di Porto aja ya. Nggak usah buat konten series nyicil guys. Masuk FCE bingung. Antrian Goto sudah berkurang ya. Dimana kemarin kita cek antrian Goto, antrian jualnya hampir 200 juta lot. Hari ini 164 juta lot. Semoga besok turun di bawah 150 juta, semoga. Kalau tetap 164 berarti sellernya udah ugal-ugalan nih Goto ini ya. Goto sekarang masih masa-masa buyback. Buyback nggak bisa ini ya, nggak bisa. Buybacknya kan 3,5T pakai broker KI, tapi kok di broker summary kok nggak ada KI nih? Apakah pakai broker lain ya? Mungkin pakai broker lain ya, mungkin ya. Soalnya di keterbukaan informasi lewat Cipta Dana Sekuritas. 1 tahun nggak sih? Nggak tahu ya. Periode buybacknya nggak tahu saya guys berapa guys. Ya nanti cek lagi periodenya berapa. Oke langsung saja guys. Bentar guys. Saya tak screenshot dulu ya bos. Cek antrian jelly nanti guys ketika penawaran umum ya. Nanti ya. Goto mau diambil alih Danantara jadi BUMN, bagus lah. Tapi nggak tahu ya, nggak tahu lagi ya. Tapi nggak mungkin deh kayaknya guys. Cepat jangan ngobrol. Oke om. Ayo om, kemana ini kok nggak scalping lagi om? Om reklame. Sulit ya. Market merah emang sulit guys. Saya ini ya, saya akui ya, market merah itu banyak ketika market hijau banyak orang jago. Orang merasa jago ketika market hijau, betul guys, termasuk saya. Makanya ketika market merah kita belinya bertahap. Masih nyopet saya habis live tak sepil. Oke. Mantap kok gak pernah sepil lagi guys. Santri beling 5 IPO 2 multibagger 1 arah 2 goreng. Yo info bro. Oke langsung saja guys. Yang pertama kita bahas DSSA ya. Saham sejuta umat ya, DSSA. Oke, DSSA nih. Nih ya. DSSA ya. DSSA. Aduh, kenapa kok bahas DSSA guys? Pertama ya, di bawah itu ada gap guys. DSSA itu di bawah ada gap. Semoga ditutupnya tahun depan ya. Semoga. Maksudnya crash tahun-tahun depan aja ya. DSSA ini ya. Meskipun di bawah ada gap, di atas juga banyak gap ya. Di sini gap bolong ya. Di sini juga ada gap ya. Di sini juga ada gap. Kemudian DSSA hari ini top buyer-nya masih King SS ya. Bentar guys, kok kotor ini bro. Top buyer-nya masih King SS ya. Supra Sekuritas Indonesia. Jadi grup Sinarmas itu disclaimer on dulu ya. Grup Sinarmas itu identik dengan SS. SS ini borong terus. Kemarin ketika rebalancing FTSE tanggal 19 ada buangan yang gede dari asing ZP 800M ya. Kemudian yang borong
MG sama SS borong 116M. Sekarang doi borong lagi 200M. Barangnya berapa nih bos? Doi ini ngumpulin barang terus mulai tanggal 29 Mei ya. Nih, saya cekkan ya. Saya refresh dulu. Bentar. DSSA guys. Nah ini ya, SS mulai 9 Mei ya. Bentar guys, saya hilangin semuanya dulu. Nah ini SS. Sebenarnya mulai 11 Mei, tapi mulai beli banyaknya mulai tanggal 29 Mei. Mulai tanggal 29 Mei harusnya barangnya lumayan tebel ya, SS. Ini ya, 600M di 700 ya. Sekarang 850. Nah, itu terserah kalian. Kalian mau beli dulu nyicil ya, beli bertahap. Semisal pengen masuk DSSA 100 juta semisal. Semisal nih, masuk dulu 50 juta dulu. Nanti kalau koreksi SS masih beli terus, boleh tuh ya. Boleh tuh masuk lagi. 50 juta lagi. Hati-hati, oke guys, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. Atau pilihan keduanya kalian tunggu koreksinya ya. Tunggu koreksinya aja ya, paling aman itu ya. Tunggu koreksi nutup gap di bawah ya. Nah, itu ya. Mas Amal beli nggak? Sudah saya saham-saham yang saya beli hari ini sudah saya update di grup, dan jurnal Porto juga sudah saya update di grup. Porto saya gimana, apa sudah recovery belum guys ya? Masih yang recovery itu Bufa ya, yang sudah recovery itu Bufa. Kemudian kemarin hari Jumat itu ada 2 saham yang sudah recovery guys ya, tapi nggak saya jual ya, nggak saya jual. Kemudian merah lagi, ya Allah. Hari ini ada yang satu naik satu turun ya udahlah ya. Nanti ada waktunya recovery guys. Lanjut ya. Bufa itu pergerakannya mirip IHSG guys. Wih, Bufa tadi nggak jadi turun ya. Bufa itu kita jualan di harga berapa guys? 880. Sekarang harganya 855. Kita sudah jualan di atas ya. Kita cek Bufa guys. Bufa itu ada YU borong terus ya. Bufa breakout falling wedge. Iya tuh guys. Bufa ini dari strukturnya guys loh. Kenapa ini? Nah, Bufa itu dari structure marketnya guys. Tadi Bufa membentuk ini ya. Apa namanya? Dari structure marketnya ya. Ini dari segi teknikal ya. Ini potensi uptrend guys. Kenapa guys? Kalau kalian perhatikan modul saya ya. Itu kan di sini membentuk lower low, lower high, lower low. Lower high itu breakout lower high sebelumnya guys. Ya, itu breakout sebelumnya ini ya. Jadi potensi melanjutkan uptrend guys. Kemudian kita cek Bufa itu ada YU yang borong-borong terus juga guys. Bentar ya. Ini Bufa guys. Tapi kita sudah jualan ya Bufanya. Nggak tahu ya kapan buyback lagi ya, nantilah. Nunggu momentum. XL juga, XL-nya tektokan dia. Bentar guys. YU mana YU? Nah ini guys ya. YU ini borong terus guys ya, mulai tanggal 2 Juni ya. Mulai tanggal 26 Mei ya. Mulai tanggal 26 Mei doi nggak tahu ya kok beli terus ya. Ada apa itu guys? Kata teman saya YU itu emitennya tapi belum confirm ya. Nah ini guys ya. Average-nya di 730 ya. Average-nya di 730, sekarang 855. Kalau mau nunggu koreksi nggak apa-apa ya. Kalau mau nunggu koreksi di
7.30 silahkan guys. Yang jelas BUFA ini ya, BUFA ini pergerakannya mirip IHSG guys. Jadi kalau IHSG rebound, lihat di insider. Oh bener lah. Oh betul lah guys, YU ya, pakai YU guys. Masa sih guys? Bentar guys, saya cek dulu guys. Nah itu berarti bagus tuh ya. Kalau YU ternyata emitennya, wah itu good lah. BUFA ini gurih guys, BUFA ini guys. Oh iya YU guys. Oh iya guys, YU ternyata Nusantara Utama. Ini ya. Wah, ini ya mantap ini, Bos. Ini YU. Saham ini guys ya. Saham ini itu kalau naik itu galu-galan guys. Alin BUFA ngawur guys ya. Disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. Nah, keputusan menjual saham ada di tangan penumpang guys. Ya, harusnya kita hold dulu ya. Gak apa-apa lah. Lanjut guys. Lanjut. BUFA anak kandung Pak HP, betul ya. Anak kesayangan Pak HP itu guys, BUFA. TPIA. Buyback ya, nanti saya update. Oke, TPIA hari ini Junam lumayan dalam ya, 6%. Nah, kita cek guys. Hari ini lumayan dalam 6%. Tetapi smart money-nya diem-diem aja guys. Ya. Smart money-nya diem-diem aja guys. Gimana? Apakah potensi turun lagi guys? Jadi TPA itu ada yang punya barang banyak, CC sama ZP ya. Mulai tanggal 29 Mei ya. ZP lah ya, mulai tanggal 29 Mei ZP barangnya banyak kan? ZP barangnya 1,8 T ya. Kemudian hari ini ZP jualan guys. Jualan 30 M. Yang nampung para retail ini guys ya, udah jelas ini ya. XL, SQ, SC ini kumpulan para retail guys. Ya, jadi TPA saya wait and see dulu ya, nunggu semangatnya buyback aja ya. Coba kita cek TPIA guys. Kok tunggu sih? Coba kita cek TPIA low-nya 19.30 ya. Masa nggak ditahanin sama sekali nih? XL, CC, YP, wah 19.35 nih. SQ, PD, XL, saya wait and see dulu lah ya. TPA saya wait and see dulu guys. Nggak tahu guys, asingnya kok buang guys. TPA dikasih zone 1.500 ya. Tungguin berarti ya di 1.500 ya. Sabar dulu ya TPA ya. Kalau dikasih lebih dalam oke lah TPA ya. Karena ada yang punya barang tebel ya 1T guys. Izin ya, disclaimer on ya. Bukan ajakan menjual membeli saham. Keputusan ada di tangan penumpang ya. Kalian kok gini guys, kalian kok suka banget saham IPO guys? Kenapa guys kalian kok suka saham IPO guys? Karena ini ya, karena naiknya berlipat-lipat ah. Kalian kan beli IPO, semisal IPO-nya bagus, oversubs, kalian kan dapatnya dikit guys. Dapatnya kan nggak banyak. Jadi IPO ya terserah lah ya. Nah IPO kan dapatnya dikit guys. IPO itu guys, tunggu nanti penawaran umum. Jikalau oversubs, good ya. Jikalau oversubs, bisalah nitip sendal. Kalau dari 55 ini ya, dari 55 ini yang apa namanya, yang penggunaan dana IPO-nya itu oke ya, itu Inaco ya atau Jelly guys. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham. Yang empat-empatnya ini ada potensi, meskipun apa namanya, meskipun penggunaan dananya dibuat ngelunasi utang, tapi pasti ada yang potensi kering ya, karena ada yang mengeluarkan cuma dikit. Ya. Ya nanti tunggu aja penawaran umumnya. Kalau oversubs berarti bagus. Simple guys ya, IPO nggak perlu ribet-ribet analisa dalam-dalam guys.
biasanya itu yang oversubs itu biasanya ini ya, tapi nggak bisa jadi patokan ya. Yang oversubs itu semisal harga kan IPO kan ini ya, IPO kan ada rentang harganya kan, harga semisal 100 sampai 150. Ternyata nanti di penawaran umumnya 150, itu potensi oversubs guys. Berarti ini yang pengen barang ini banyak itu ya. Jadi untuk saat ini apakah sudah ikut penawaran awal? Belum ya. Jadi kita tunggu penawaran umumnya nanti Juli ya. Slow guys. Ya siapkan aja cashnya boys. Kalau ikut IPO siapkan aja cashnya. Sepertinya ngefek di market ini lama-lama ini ya. Market sepi sebenarnya. Sayangnya nggak ada ini ya. Nggak ada apa namanya. Nggak tahu PRDL itu apa punyanya Pak PP guys. Iya guys, PRDL apa punyanya Pak PP. Soalnya ada yang buat poster ada Pak PP-nya guys. Kita nanti cek lagi ya. Lanjut. Tempelannya. Oh iya. OTP ya ada kepemilikan PRDL. Oke guys. Oke. Kemana aja? Di sini aja. Jam berapa nih guys? Wah, setengah jam ya. Kok ini guys, energi saya sudah lumayan terkuras. Kita cek Antam ya. Hari ini Antam ex-date ya. Hari ini Antam ex-date bagi dividen ya. Jadi kalau beli Antam hari ini itu nggak dapat barang ya. Kalau kalian beli Antam hari ini berarti kalian nggak dapat dividen karena sekarang ex-date ya. SMA gimana? SMA saya sudah jualan lama guys. Dan pas banget hari ini Antam juga nutup gap ya. Ini ya nutup gap, jadi lumayan disclaimer on ya, lumayan menarik nih saham Antam. Dan hari ini ya, kemarin ya mulai tanggal 15 Juni BB itu borong guys. Tanggal 15 Juni borong sampai 19 kan kumdet nih. BB borong 213 M, average-nya di 3.100. Hari ini ex-date doi juga beli lagi guys. Ini menandakan bahwa ini bukan hanya investor tapi doi juga smart money ya, BB ini ya. Jadi average-nya doi tanggal 15 Juni sampai tanggal 22 261 M ya di 3085. Sekarang Antam di 2960. Jadi in my opinion discount ya. Price discount everything ya. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. Kemudian harga emas kemarin katanya Selat Hormuz emang ini guys, Selat Hormuz ditutup ya guys, tapi harga emas naik hari ini ya. Hari ini harga emas naik 1,2% ya. Antam karena Antam ini ex-date aja ya, makanya turun. Saham harga emas naik 1,2%. Emiten emas malah turun guys ya. Lumayan unik. Lanjut guys. Lanjut ya. BNBR. Kita cek BNBR guys. TPA gimana? TPA sudah saya bahas. Untuk record live-nya saya upload di YouTube guys. Izin ya. Subscribe YouTube saya dong ya. Tonton lah guys. Biar tambah cuan ya, bisa buat serok-serok ya. YouTube itu enggak melulu ini ya. Tapi YouTube itu view guys. View sama jam ya. Tapi view saya masih dikit-dikit ya. Enggak apa-apa lah. Pelan-pelan. BNBR mau rek isu di harga berapa guys? MARK itu saham kurang liquid ya. MARK saham kurang liquid, saya kurang main guys ya. Saham
Liquidity rendah. BNBR rek isu di harga 53. Bentar guys, apa sudah saya update di grup BNBR rek isunya? Belum saya sampai lupa guys. Kalau rek isu berarti bagus lah, karena injek aset guys. Oh iya guys, rek isu di harga 53 ya. 53. Jadi kalau kalian punya barang di harga sekarang, in my opinion tebus tuh rek isu ya, biar average kalian turun. Sekarang average-nya 106 ya. Apakah potensi terbang karena harga rek isunya sudah di bawah ya. Jadi ya normal-normal aja lah ya, seperti biasa ya. Kalau rek isunya di harga atas dan belum ada standby buyer-nya, nah itu baru potensi dikerek itu sahamnya. Gitu guys. Tiba-tiba sinyal saya merah tiba-tiba. Untuk BNBR jujur saya masih wait and see ya. Transaksi sebentar ya. Kemudian BNBR ini belum ada volume guys. Belum kelihatan juga yang borong-borong banyak ya di BNBR guys. Saya prefer wait and see dulu ya. Kayaknya BNBR ini retailnya banyak juga ya. Nah ini ya, yang punya barang banyak XL guys. Nah kita cek ya, BNBR guys, harusnya BNBR ya. Nah ini ya, SID-nya Maret 24.000 ya, investornya naik 24.000, April 1.000, per Mei naik 19.000 guys. Jadi barangnya banjir di market, retailnya banyak ya. XL-nya itu ya bisa confirm retail lah ya. Jadi in my opinion BNBR saya wait and see dulu bro. Izin ya, disclaimer on. Terakhir cara nebus rek isunya yaitu ketik BNBRR. BNBRR ya. Kan ada BNBR W itu waran. Nah, itu cari BNBRR. Nah, itu ya. WMUU mau rek isu harga 51. WMUU itu jadi rek isu guys. Saya mau tanya guys, WMUU jadi rek isu guys. Karena kemarin itu pengumumannya rek isunya di harga 100. Ya. Dan harganya kemarin di 80-an ya. Jadi di harga berapa guys? Di harga 100 atau turun guys? Kalau rek isunya di harga 100, ya ngapain dia? Kok unik ya, rek isunya di harga 100. Hari ini WMU harganya 50 ya. Kemudian nggak ada liquidity juga guys. Transaksinya kecil banget ya. Gila guys. Harusnya ada standby buyer-nya ya WMU ini guys. Kalau di harga 100, investor nebus di harga 100 ya averaging up namanya guys ya. Bukan averaging down lagi guys. Tapi averaging up ya. Berarti lumayan anomali guys ya. Oke guys, lanjut ya. Lanjut bos, IMPC. WMU nggak ada MM-nya. Betul. IMPC hari ini juga turun dalam ya. Gila guys IMPC ini ya. Tapi IMPC hari ini SQ borong banyak ya. Masih aman ya. Aduh, IMPC ini gimana ini? Harusnya kamu itu naik IMPC. Nih ya. Bid offernya juga masih bagus. IMPC SQ masih beli terus. In my opinion IMPC masih aman-aman aja guys. Nah, minus 5% harusnya kesempatan untuk serok ya. Tadi low-nya 1550 guys. Wah gila, berarti ini sudah bangkit ya doi guys. Atau 1550 siapa yang nahanin guys? Ada 20.000 lot yang nahanin ya. 1555. Waduh guys, sinyal saya kok. Nah ini SQ ya. SQ 5.000 lot terus ya. 1560. SQ 5.000 lot.
Jadi emiten ini tadi turun dalam ya, sampai 1550, nggak tahu minus berapa ya. Harusnya minus dalam lah ya. Lebih dari minus 5% tadi IMPC, tetapi ketika di bawah-bawah sini itu emitennya nahanin terus dan saham ini rebound. In my opinion IMPC potensi rebound ya. Berarti ini koreksi sehat ya. Tanggal 17 Juni sampai sekarang in my opinion koreksi sehat. SQ juga masih borong terus. Emitennya biasanya pakai SQ di IMPC ya. Izin disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham guys. Nanti ada waktunya kita average ya IMPC ini ya, SQ ya. Tuh borong terus guys. Unstoppable dia borongnya guys. Suaranya kenapa nggak pakai salon dalam? Apanya guys? Oh ini guys ya. Nggak tahu saya guys. Di desa kan ya gitu guys. Di desa kalau ada acara ya gitu nggak sih guys? Salon luar guys. Ini bukan di masjid ya, ini di apa namanya? Di tetangga guys. Lanjut guys. IHSG guys. IHSG guys. Ya Allah IHSG. Mujahidin IHSG. Di desa dengan sudut penjara betul guys ya. Betul guys. Kemudian di desa itu guys ya, meskipun nggak kenal guys, meskipun nggak kenal nih ya, ada acara nih ya, acaranya agak besar dikit misalnya, semuanya datang guys, nikahan guys ya, satu desa diundang semuanya guys. Kalau di desa nikahan itu ya, bukan saudara-saudara, bukan guys, meskipun tetangga nggak kenal tetap diundang semuanya. Oke guys, IHSG ya. IHSG ya, semisal nih ya. IHSG itu pokoknya ya, turunnya itu nggak boleh breakdown lower low sebelumnya guys. Lower low sebelumnya masih lumayan jauh ya, 5.300 ya. Itu nggak boleh turun sampai sini guys. Kalau semisal ini ini kalau dari segi teknikal ini membentuk inverted head and shoulder guys. Teknikal barang ini guys. Mana guys? Inverted head and shoulder. Nah ini ya. Bentar guys. Saya ini sudah lama nggak gambar guys. Ini sama ini guys. Nah, di sini neckline-nya ini kalau breakout neckline ini good ya, berarti ya potensi rebound guys, potensi rally ini IHSG guys. Tapi banyak juga analis yang bilang ada yang banyak yang nebar fear IHSG mau ke 4.700, entah apa reasonnya saya nggak tahu guys. Jadi untuk jaga-jaga ya, guys. Kayak gambar TV makanya guys ya, saya nggak suka gambar-gambar guys. Makanya untuk jaga-jaga guys, untuk jaga-jaga, beli ketika merah, jual ketika hijau guys. Itu ya, meskipun profit 2%, 3%, kalau dirasa sudah cukup jual. Ya. Itu ya. Kalau belum yakin rally guys. All-in Juli minggu kedua dan ketiga. Nah itu berarti sekarang lagi ngumpulin bahan bakar ya. Kemudian untuk market Indo tetap di emerging market ya. Itu ya good lah ya emerging market, tetapi untuk saham-saham Indo masih di freeze ya, belum bisa masuk MSCI. Itu ya, kelemahannya itu belum masuk MSCI. Misal nggak di freeze ya, potensi masuk MSCI guys, potensi rally lebih kenceng ya, bahan bakarnya gede guys. Jadi sekarang ya sebenarnya bukan sekarang, mulai dulu ya, beli ketika merah, jual ketika hijau guys. Itu guys. Oke guys, lanjut ya. DSSA sudah dibahas ya, awal sendiri DSSA guys.
kios. Kenapa saya kok ada yang request kios guys? Nge-lag guys, iya guys, nge-lag guys. Besok pengumumannya tanggal 24 subuh guys. Kalau besok hari Rabunya luar negeri, hari tanggal 23-nya luar negeri, tanggal 24-nya Indo subuh. Tanggal 24 subuh guys. Sekarang ternyata masih tanggal 22 ya. Kios guys. Saham kios ini saham liquidity rendah ya. Ya ini yang naikin segelintir orang ini ya. Hari ini saham kios naik 24%, ada volume. Yang beli banyak ada XL ya. Cuma M ya. Kalian punya uang 2M bisa naikin kios sampai 24%. Kemudian kalian pom-pom. XL ini jualan. Nah itu bisa guys. Jadi kios ini saham liquidity rendah. Gampang dinaik turunkan oleh pihak-pihak tertentu guys ya, atau saham ya mohon maaf saham gorengan ya. Jadi wait and see dulu guys. Jadi bukan wait and see guys, saya kurang main guys. Ades saham multibagger, aduh guys, multibagger kenapa lagi nih Ades? Emang iya guys, kata siapa guys? Ades juga ini ya. Kok tiba-tiba saham ini naik kenceng nih Ades, ini ada apa ya? Ada apa ini? Tiba-tiba ada saham naik kenceng guys. Saham ini juga liquidity rendah ya. Jadi lumayan beresiko guys. Ayolah guys, main yang liquid aja guys. Yang liquid aja ya. Yang market cap-nya gede gitulah. Jadi kalau beli saham yang kurang liquid itu lumayan beresiko ya. Lumayan beresiko guys. Izin disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham. Mina, wah ini kita sudah lama. Pack masih menarik, in my opinion masih menarik. Tapi belum ada momentum untuk entry aja sih. Masih nunggu saya ya. Mina ya. Kita sudah lama nggak beli Mina guys. Kita sudah lama banget nggak beli Mina. Mina ini juga pergerakannya ekstrim ya. Pergerakannya Mina, Bufa itu mirip-mirip. Kalau naik kenceng guys. Pendapatmu sama yang suka call waran? Duh guys, malah call waran guys. Gila itu guys ya, malah waran. Kalian kalau nggak bisa jualan, uang kalian hilang guys ya kalau waran guys. Malah lebih ini ya. Waran kan ada tenggat waktunya guys ya. Izin ya, disclaimer on. Tidak ada apa-apa ini guys ya. Ini murni pendapat pribadi guys. Ya, pendapat pribadi guys. Waran itu kan ada tenggat waktunya ya. Kalau tenggat waktunya habis ya hilang guys ya uang kalian guys. Dan waran yo guys. Kecuali kalian ini ya. Kecuali kalian ini dapat semisal IPO plus semisal rank issue plus waran. Nah, itu beda lagi guys. Karena kan dapat waran. Waran sehari dapat 50%, gila tuh guys ya waran tuh guys. Tapi kan nggak bisa guys ya, nggak bisa beli gede guys. Meskipun gitu nggak bisa beli gede guys. Beli gede kalian susah jualannya guys. Lanjut guys, apa tadi guys? Mina ya. Oh kita cek Mina guys. Langsung aja kita cek inventory chartnya ya. Siapa yang punya barang banyak ya. Mina, karena Mina itu nggak ada volume beberapa hari terakhir, nggak ada volume. Pak Hapsoro prefernya ke Bufa guys. Ada ES, tapi ES ini sepertinya investor ya, kurang terlalu agresif ya. Kita cek aja lah ya ES ini mulai tanggal April guys. Kira mulai April guys, 20 April ya. Coba barangnya ES berapa ya, 20 April guys. Tapi tipe-tipe investor ES ini, wah barangnya cuma 4M ternyata. Bentar guys, 20 Mei ini guys, 20 April. ES barangnya 42M di 321 ya. Kalau kalian ngikuti broker ES ya, ini sekarang lagi diskon ya. Tapi barangnya cuma 42M. Jadi saya wait and see dulu. ES bukannya Pak Happy. Nah ini guys, emang iya guys. Setahu saya kesayangannya Pak Happy Hapsoro itu Bufa guys. Mina
Buffet itu anak kandung, mungkin Mina ini anak keberapa gitu. Biasanya Pak Soro ya. Kepemilikannya juga 19%, pakai MU sama LG guys. Enggak ya, ES, enggak tahu siapa ES ya. Mungkin ES itu investor mungkin ya. Mungkin guys. Jadi saya Mina tak wait and see dulu aja ya. Belum ada momentum untuk entry ya. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Lanjut MSIN. Saya itu kuatul pengen beli MSIN guys. Hari ini MSIN dikasih koreksi ya. Dikasih turun minus 6% guys. Hari ini EP juga masih konsisten beli guys. EP itu masih konsisten beli di MSIN guys. EP emiten di MSIN betul ya. Doi masih konsisten beli guys. Bentar guys, saya tak hitung risk rewardnya ya semisal ya. Karena MSIN ini harus disiplin cut loss ya kalau turun guys. Risikonya 13% guys ya. It's okay lah 13% ini ya. Lebih dikit 15% lah. Hari ini AK ini trader guys ya. MSIN ini dibuat trading ya oleh orang-orang tertentu guys. ZP AK buang terus guys. ZP borong 19 Juni 631. Tanggal 22 Juni ZP jualan 2M, tanggal 19 ZP belinya 13M. Harusnya masih punya barang. In my opinion MSIN menarik guys ya. Izin ya, disclaimer on ya, dari pandangan trader ya, MSIN ya. AK buang ya, harusnya AK barangnya sudah berkurang banyak ya. AK ini buang terus guys. Karena yang naikin ini juga bantuan oleh AK guys. Waktu ini guys, sekarang AK sudah buang banyak. EP konsisten beli. Sekarang koreksi 6%. In my opinion MSIN juga menarik guys ya. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham. Saham ini liquidity rendah juga. Tapi masih ada liquidity-nya guys. Meskipun liquidity rendah tapi masih ada liquidity-nya guys. Ada ngilu tapi bener guys. Saham ini kalau naik lumayan oke ya, tapi kalau turun sakit guys saham ini guys. Jadi ya sesuaikan resikonya guys. Kalau tipikal saham-saham kayak gini ya jangan masuk gede-gede guys. Misal kalian per trade-nya, kalau sahamnya liquid semisal 200 juta, ya MSIN ini ya 20 juta aja guys. 20 juta aja, gak usah banyak-banyak. Lumayan naik 20%, lumayan 4 juta, lumayan guys. Gitu ya. Jangan samakan guys ya, masuk MSIN dengan semisal masuk brand semisal. Jangan samakan dong. Harus bedakan guys. Oke guys, sudah belum ya? Sudah gak sih guys? Emas. Oke, kita bahas emas guys. Emas juga. Aduh. Doi bersabda ya. Doi bersabda langsung top bayarnya XL guys. Emas guys. Gimana ini guys? Nah ini ya. Kalau sudah banyak mirroring ini guys. Bukan hanya yang tahu, bukan hanya membernya guys. Yang tahu seluruh retail Indonesia guys. Yang tahu seluruh retail Indonesia ya. Sekarang top bayarnya XL. Aduh. Oke, kita cek ya. Emas tanggal 19 naik dengan volume, tanggal 22 turun tanpa volume ya. Kita cek tanggal 19 siapa yang beli banyak. Ada AK beli 33M, ternyata masih trading ini AK ini. Tanggal 22 AK jualan, harusnya dia masih punya barang. In my opinion emas juga masih aman ya. Ya. Tanggal 19 AK 33M, sekarang cuma buang 12M ya. Kemudian PD juga masih borong terus ya. PD di emas, pengendalinya malah ini ya. MDKA pakai broker PD di saham emas. MDKA itu pengendali dari emas ya. PD juga masih borong terus.
in my opinion emas juga masih oke lah, sideways manja ini ya emas ini ya. Lumayan unik ya, mulai tanggal 29 Mei ya. Lumayan unik, MDKA sekarang naik tapi emas malah turun dalam ya, turun sampai 4%. PD barangnya di 7.085, sekarang harga emas di 7.000. In my opinion juga sekarang lagi di harga bawahnya PD ya. Jadi price discount everything juga sekarang sahamnya lagi sideways ya. Ini kalau breakout 7.900 ini naik kenceng ini ya. Emas juga masuk indeks gold ya. Dan mau listing di bursa Hong Kong tanpa menerbitkan saham baru guys. Kita cek ya di harga 7.000. Anjir. Di harga 7.000 ada AI antri jual guys ya. Dulu 6.000 lot, nggak tahu siapa yang makan AI ini ya. AI yang makan ada AK sama AO di 7.000 ya. Meskipun AK itu ya, meskipun AK itu jualan guys. Nah ini kan tipikal trading nih guys. Meskipun AK ini ya tanggal 22 Juni ya. Meskipun hari ini AK top net sell ya, tetapi mana tadi guys? Tetapi doi ngehakain AI ya, ngehakain di harga 7.000 guys. Ini AK ini buy ini ngehaka guys. AK ngehaka 2M di 7.025 juga AK ngehK ya, di 7.000 lagi AK juga ngehK guys. Jadi in my opinion juga emas masih aman-aman aja guys. Ya sudah ya guys ya, sudah jam 8 guys. Guys yang belum follow TikTok saya follow lah guys. Dikasih 6.700. Nah, itu guys, mantap guys. Yang belum follow TikTok saya follow guys, yang belum follow IG saya follow guys, yang pengen join komunitas klik link di bio guys. Terakhiran buka udah guys ya, terakhiran tutup guys ya. Grup MTech lagi belum ini guys. Grup MTech belum belum aktif guys ya, sabar dulu guys. Nanti kalau sudah aktif ada waktunya guys. Oke guys, thank you guys. Assalamualaikum.